Baik semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, tergantung bagaimana kalian menontonnya. Perkenalkan kami dari kelompok Megatrust. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil proyek kita mengenai Smart Air Quality Monitoring and Ventilation Control. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Andra Rundayadi Pramana. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Bandung dengan NIM 233154002, jurusan Teknik Elektro dan program studi D4 Teknik Elektronika. Pada kali ini, proyek mekatronika atau mata kuliah mekatronika pada semester akhir ini, saya akan menjelaskan bagian realisasi mekaniknya. Dapat dilihat bahwa dalam aspek mekanik pada sistem yang kami buat, yaitu sistem prototype Smart Air Quality Monitoring and Ventilation Control, kami menggunakan dimensi diameternya 30 kali 30 cm, yang dimana di dalamnya terdapat sensor yang mendeteksi kualitas udara dan dibandingkan dengan pendeteksian luar. Kualitas udaranya dibandingkan, nanti damper akan membuka dan menutup, serta kipas akan menyala. Di sini bisa dilihat realisasinya seperti berikut. Dan hasil dari realisasi yang telah kita buat, yakni seperti ini. Nah, pada tampilan isometri ini, dari alat yang sudah kami garap, bisa dilihat bahwa tampak atasnya itu merupakan atap. Secara manual kita bisa buka tutup karena masih prototype. Kenapa kita buka tutup secara manual dan secara diambil karena kita akan mengimplementasikan tes alat tersebut dengan menggunakan baking powder serta cuka. Jadi cuka diteteskan kepada baking powder, nanti dia sensor di dalam akan mendeteksi bahwa kualitas udara di dalam merupakan kualitas yang di dalam kategori level yang buruk. Lalu di sini terdapat tampak sampingnya, di sini terdapat power supply ataupun sumber tenggangan, kita pasang dari luar. Lalu di sini terdapat tampak depannya, bisa kita lihat bahwa di tampak depan ini terdapat damper serta servo yang menggunakan casing. Jadi damper ini kita sesuai akan mengaturnya itu dengan 4 level, tingkatan level. Ya, jadi level 0, level 1, level 2, level 3. Nah, dalam setiap level ini terdapat pembacaan dari sensor, entah sensor di luar ataupun sensor di dalam. Yang dimana pembukaan itu 0 derajat, menutup ventilasinya 30 derajat agak sedikit terbuka, akan tetapi kipas belum nyala. Lalu 60 derajat kipas menyala, lalu ventilasi terbuka sebesar 60 derajat, dan 90 derajat ventilasi terbuka lurus dan kipas pun menyala. Jadi di sini tanpa keseluruhannya bisa kita lihat bahwa alat ini sebetulnya berukuran dengan dimensi 30 cm kali 30 cm. Baik, mungkin itu saja. Lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan aspek kendali dari proyek ini. Sebelum itu, perkenalkan saya Ginar Humam Fikri Helmi dengan NIM 231354007. Dan sekarang Pada proyek kita ini, akan kami membahas mengenai menerapkan realisasi logika elektronik, kendalinya di Di realisasi if-else. elektronik, Cara kerja sistem ini kita ibarat seorang mendapatkan penjaga beberapa pintu yang sangat komponen teliti. utama. Kita mulai Langkah dari pertama, adaptor sistem dashboard. secara terus-menerus Adaptor membaca kondisi ini kualitas akan udara disambung di ke dalam input dan dari di luar ruangan secara real time. LM2596 dan juga Langkah kedua, COM pada dia relay. tidak akan asal membuka Lalu ventilasi. yang Sistem akan sumbu membandingkan negatifnya dan akan menghitung disambungkan selisih kepada common udaranya ground. terlebih dahulu untuk memastikan udara Selanjutnya luar ada memang bersih. LM2596 sebagai buck Langkah converter, ketiga, sistem di mana menggunakan akan logika terhubung bersyarat langsung atau vibrasinya if-else ke untuk mengambil keputusan input dari 4 kondisi yang ada. Dan terakhir, barulah sistem akan mengeksekusi perintah secara berurutan, membuka jalan udara terlebih dahulu, baru menyalakan dan kipas juga pembuangan. diparalelkan ke Untuk mempermudah kaki JDVCC sistem untuk ini relay. membagi Dan kewas selanjutnya ada menjadi 4 tingkatan. ESP32. ESP32 kita gunakan kaki 3,3 voltnya itu ke VCC relay. Sementara untuk GPIO 4 kita ke input 1 relay, GPIO 13 kita masukkan ke sinyal servo MG99R. Untuk GPIO 19 kita masukkan ke kabel tachometer pada kipas. Lalu di relay ini kita menggunakan sistem membuka jalan setengah normally open ya teman-teman, di mana si kabel normally open ini terhubung kepada input kipas, yaitu kabel merahnya ya teman-teman. Selanjutnya ada kipas DC, di mana kabel hitamnya itu langsung terhubung kepada common ground. Untuk SGP 30 di sini dibagi menjadi dua, ada yang indoor, ada yang outdoor. Di mana VCC-nya, di mana kedua VCC itu terhubung kepada ESP32, groundnya terhubung kepada common ground. Sementara untuk SDA-nya itu terhubung, untuk yang indoor itu terhubung ke GPIO 21, sementara SCL-nya terhubung kepada GPIO 22. Untuk SGP 30 outdoor, SDA-nya terhubung kepada GPIO 32 dan SCL-nya terhubung pada GPIO 33. 60, 90 derajat. Setelah itu sistem akan sengaja memberikan waktu jeda atau delay. Sistem menunggu sampai jendela benar-benar terbuka sempurna. Baru setelah jalurnya bebas hambatan, relay akan menyalakan kipas exhaust. Urutannya ini sangat penting untuk mencegah motor kipas bekerja paksa menyedot ruang hampa yang bisa menyebabkan kerusakan alat atau lonjakan arus listrik. Yang terakhir, mengenai sistem keamanan otomatis atau fail-safe dan masa depan alat ini, kapan alat masuk ke mode darurat, yaitu saat kabel servo tiba-tiba terputus atau alat membaca nilai yang tidak masuk akal. Jika ini terjadi, sistem akan bertindak ngawur. Kipas akan langsung dimatikan, jendela dikunci rapat di posisi 0 derajat, dan alat akan menunggu perbaikan manual oleh operator. Secara arsitektur, otak dari alat ini saat menggunakan sistem kendali open loop berbasis aturan if-else. Untuk saat ini, sifatnya sangat pasti, stabil, dan bebas dari error osilasi. Pondasi ini sengaja kami bangun agar pada iterasi selanjutnya atau pengembangan selanjutnya, alat ini sudah siap ditingkatkan menjadi sistem closed loop dengan kontrol yang lebih presisi, persis seperti standar otomasi di industri nyata. Sekian penjelasan untuk di aspek kendali. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada perangkat lunak. Untuk dari kelompok kita sendiri, dari tampilan buat pendeteksian tuh kita menggunakan dari web, di mana dalam web itu terdapat banyak sekali fiturnya. Untuk itu, saya akan jelaskan dari webnya sendiri. Ini adalah tampilan dari dashboard dan tampilan dari data lognya saja. Tapi sebenarnya di dalam webnya itu masih banyak fitur. Nah, ini adalah untuk tampilan dari webnya. Kita bisa login dulu pertama dengan akun admin dan passwordnya sip. Nah, ini ketika device-nya sudah terkonek, maka akan langsung online. Maka
Dan di dalam dashboard tuh ada beberapa yang bisa dibaca. Yang pertama ada indoor CO2, terus ada outdoor CO2, ada fan status, ada damper, terus ada ventilasinya, itu tuh terhubung dengan damper. Ketika damper 90 derajat, maka dia akan aktif. Dan juga ada kontrolnya yang bisa manual. Dan di sini tuh ada CO2 trennya atau grafik yang dihasilkan dari pembacaan sensor. Terus ada sistem statusnya. Kebetulan pada saat ini sistemnya sedang offline, maka tulisannya akan offline. Dan ada signalnya dan uptime-nya. Terus, nah ini ada runtime snapshot adalah dari kayak pembacaan terakhir yang terbaca, di mana pembacaan terakhir tuh level 0 atau close atau save. Terus, ini adalah pembacaan terakhirnya juga. Nah, dari device tuh, dari ESP itu dia akan mengirimkan heartbeat selama 5 detik sekali. Jadi, itu untuk menandakan bahwa si device itu sedang online, walaupun dia tidak mengirimkan data seperti itu. Jadi, supaya si device tetap online, maka dia akan ngirim terus selama 5 detik seperti itu. Dan yang terakhir itu ada sistem alert kalau misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan. Misal, si levelnya sudah mencapai level kritikal dan sudah tidak baik gitu, seperti itu. Ataupun ada notifikasi misal si device-nya tiba-tiba offline ataupun terjadi gangguan, dia akan muncul dalam sistem alert ini. Oke, selanjutnya ada data log, di mana ini adalah hasil pembacaan terakhir atau history dari pembacaan. Ada tuh ada 24 Juni jam 1 siang. Nah, ini pembacaannya dan statusnya normal. Nah, yang selanjutnya ada kontrol, di mana ini tuh adalah alat untuk mengontrol si kipas dan dampernya secara manual. Jadi kita tuh bisa mengontrol si fan-nya, misal fan ketika mau on dan si damper angle-nya bisa kita atur juga berapa derajat. Terus di apply gitu. Dia akan mengirimkan komen ke si ESP-nya untuk manual control, dan kita bisa balikin kembali untuk menjadi auto juga. Oke, selanjutnya ada sistem desainnya. Ini itu adalah penjelasan dari sistem yang kita buat agar ketika orang yang ingin memakai alat ini bisa mengerti gitu apa ini tuh gitu. Dimulai dari alur dari ESP sampai ke webnya, terus ada if else rule base atau pengendaliannya, dan ada level-levelnya seperti biasa sampai override. Terus ada decision boundaries atau batas ketika 700 itu masuk ke safe, moderate itu 900, dan high itu 1100. Dan minimal deltanya tuh ketika ada selisihnya itu 50 ppm. Nah, ini waktu current evaluation tuh yang hasil terakhir pembacaan, bahwa hasil terakhir itu ada level 0 atau closed loop. Terus ada data flow juga. Ini bisa ngirim heartbeatnya, readingnya dan kontrolnya ke sini ya, ke API device ID control dengan domain yang saya punya. Selanjutnya ada audit log, di mana itu adalah tampilan dari ketika misal kita akan login ataupun akan mengubah password ataupun apapun yang berhubungan dengan akun yang sudah dibikin gitu. Nah, ini ada setting juga atau nama device-nya, konektivitasnya, terus ada security-nya juga, max login attempt. Kalau misalnya udah 3 kali login, dia akan tidak bisa login lagi. Akan menunggu sebanyak 15 menit sehingga dia. Nah, jadi gimana teman-teman? Jadi, berdasarkan hasil perancangan, realisasi, serta pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem telah berhasil diimplementasikan dan mampu menjalankan fungsi utama, yaitu mendeteksi kualitas udara, serta menyesuaikan pergerakan servo untuk jendela, serta mengaktifkan exhaust fan untuk menetralisir kualitas udara yang sudah ditentukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami dari kelompok Megatrust pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.